Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue baru pulang ojol hari ini. Kayak tadi yang gue omongin, gue bakal ngulas enak gak sih ngojol di daerah Ciseeng gitu kan ya. Pertama, kalau lu tinggal di daerah sini, apalagi lu profesional sebagai ojol gitu kan ya, menurutku di sini tuh nggak jalan gitu ya, nggak jalan karena orang-orang dari sini masih terlalu awam untuk mengenal ojol gitu ya. Walaupun di daerah perumahan ini ya bukan cuma asli warga sini gitu, masih banyak warga-warga dari Jakarta, tapi mereka pun pasti berpikir gitu ya untuk dari sini itu untuk mencapai ke daerah kayak ke pasar gitu lumayan jauh juga, jaraknya sekitar 7 sampai 8 km gitu ya. Jadi kalau misal 7 sampai 8 km mereka harus ke pasar gitu kan, dikaliin 2.500 lah taruh ya kan, 25 ribuan atau 20 ribuan gitu kan sekali jalan. Jadi mereka kebanyakan pada jalan sendiri ataupun diantar sama suaminya gitu. Dan kalau untuk orang-orang kerja juga kebanyakan ya begitu, bareng gitu ya, sama suaminya dianterin ataupun jalan sendiri gitu ya. Dan gue tinggal di daerah Gunung Sindur sini. Untuk ngojol itu gue harus ke daerah BSD baru gue bisa dapat orderan, dan itu pun jaraknya sekitar 10 km kurang lebih, karena dari situ juga kalau misalnya kita nggak kesana dan kita nungguin orderan di sini aja, kita nggak bakal dapat orderan. Dan gue udah coba itu. Dan juga kalau misalnya jadi prioritas gitu kan ya, kalau menurut gue, kalau kalian masih punya pekerjaan selain ojol ya lanjutin aja menurut gue. Dan kalau misalnya itu jadi acuan lu ngojol doang ya mau nggak mau ya lu harus jalannya rutinitas kayak gue gitu kan. Jarak dari Gunung Sindur ke BSD lumayan, sekitar 10 km, dan setiap hari lu harus kesana gitu kan. Dan mohon maaf, setelah beberapa bulan gue nggak ngulas-ngulas tentang masalah perumahan di daerah sini, dan karena gue kemarin masih tinggal di daerah Jakarta Selatan gitu ya, dan gue di sini baru sekitar 4 harian tinggal di daerah perumahan Priadika. Ya alhamdulillahnya sih nggak ada kendala apapun ya dalam rumah yang gue udah lama nggak tinggalin gitu kan. Cuma kemarin ada masalah sedikit, itu masalahnya adalah di air. Kemarin air gue sempat juga keluar. Kemarin air gue sempat nggak keluar, dan gue minta tolong sama orang sini buat perbaikin air gue. Gue bilang kalau misalnya emang bisa di bor gitu kan, tapi ternyata ngebor tuh daerah sini lumayan mahal, sekitar 6 juta gitu. Dan akhirnya kemarin diakalin, ternyata alhamdulillah cuma lumpurnya aja gitu. Dan kemarin gue dikenain budget nggak duit besar, cuma ngasih upah aja. Dan kemarin juga gue masang AC dari tempat yang lama ke tempat baru. Dan untuk dapur sih gue belum ada renovasi karena gue juga harus kumpulin dananya dulu ya, masih ngeblong dan cuma pakai meja-mejaan aja gitu ya, sambil istilahnya ngumpulin lah dikit-sedikit. Dan kalau dibilang kapan mau renovasinya, ya
Mungkin di video-video gue berikutnya lu bisa lihat perkembangannya gitu kan ya. Dan juga gue nggak banyak renovasi sih, cuma kemarin ngecat ini kan tadinya warnanya putih jadi ungu violet gitu, jadi kalau di video kelihatannya putih juga ya, tapi kalau aslinya ungu kok, ungu violet. Dan satu lagi yang mau gue tambahin di sini, untuk di Puriadika sendiri ada uang keamanan dan uang sampah itu dikenakan biaya 30.000 menurut informasi yang gue dapetin dari warga-warga sini yang udah pada tinggal di sini. Oh, setiap blok beda katanya, kata istri gue setiap blok beda. Dan sekarang sih kalau nggak salah untuk yang mau melakukan pendaftar mau mengambil perumahan di sini, kemarin gue udah sempat nanya sekitar 25 juta ya, ada kenaikan dari kemarin gue itu 12 juta all in, sekarang jadi 25 juta all in. Dan tersedia juga banyak pupuk yang sudah jadi dan belum ada pemiliknya. Dan Puriadika juga buka di ujung namanya Geria Adika, itu perumahan baru juga, masih dalam pembangunan. Untuk DP dan all-innya saya nggak tahu gitu ya, saya belum tahu, saya belum banyak tanya juga masalah yang di Geria Adika ya, itu masih punya Puriadika juga gitu ya. Kalau nggak salah sih bangunannya sih hampir sama, cuma ada beberapa desain yang dari rumah itu yang beda gitu dari sini, dari rumah yang. Jadi gue bakal review ruangan-ruangan yang ada di rumah gue. Gitu. Nah ini rumah gue, nah ini bagian kamar gue. Spring bednya divan nggak muat, jadi gue nggak pakai divan. Divannya gue tinggalin di tempat lama. Yang kasur bawahnya yang dari kayunya juga, yang buat spring bed gue tinggal di tempat yang lama. Dan di situ gue udah pasang AC. Kemarin gue kena sekitar 400.000, itu udah sama masang sekaligus vakum dan dibersihin semuanya ya. Dan sini meja-meja rias. Oke, ini sih masih berantakan karena gue baru 3 hari pindah di sini, belum sempet ngeberesin banget ya. Nah ini karena gue belum punya dapur, jadi ya kamar yang kedua gue jadiin dapur sementara ya. Dan masih berantakan banget, belum sempet di benar-benahin sampai keluar-keluarin ya, karena barang gue terlalu banyak dan gak muat. Oke, di belakang gelap sih, belum bisa gue review. Nah ini mesin air, mesin cuci, mesin airnya dari belakang. Nah ini kamar mandinya, di kamar mandinya masih standar ya, belum ada yang dirubah, masih standar, belum ada yang dirubah. Lumayan besar sih menurut gue, kalau untuk 2 anak sih cukup ya, 2 anak cukup, apalagi yang masih keluarga kecil kayak gue cukup. Oke, sekian review dari gue buat sementara ini. Kita sambung lagi di video-video kita berikutnya. Semoga nggak bosen. Dan kalau misalnya ada pertanyaan mengenai Puriadika atau Geria Adika, bisa tanyain aja di kolom komentar, dan insya Allah nanti gue bakalan tanyain lebih jelasnya ke pihak marketingnya ataupun ke pihak yang terkait mengenai perumahan KPR ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.